Pengertian pasar oligopoli. Istilah oligopoli berarti beberapa penjual. Beberapa penjual dimaksud dalam konteks ini di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Beberapa dapat berarti paling sedikit 2 dan paling banyak 10-15 perusahaan. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Jika pasar oligopoli hanya terdiri dari 2 perusahaan saja, maka disebut duopoli. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Karakteristik pasar oligopoli. Dari pengertian yang dikemukakan sebelumnya dapat dilihat beberapa karakter dari pasar oligopoli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Secara teoritis sulit sekali untuk menetapkan beberapa jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. Namun untuk dasar analisis, biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Dalam kasus tertentu, hanya terdapat 2 perusahaan. Kekuatan perusahaan-perusahaan dalam industri dapat diukur dengan menghitung rasio konsentrasi. Untuk yang kedua, produk homogen atau terdiferensiasi. Homogen or differentiated product. Dilihat dari sifat output yang dihasilkan, pasar oligopoli merupakan peralihan antar persaingan sempurna dengan monopoli. Perbedaan sifat output yang dihasilkan akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mencapai kondisi optimal atau laba maksimum. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output yang akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang masih di luar industri. Karenanya, guna menahan perusahaan potensial untuk masuk industri, perusahaan yang sudah ada menempuh strategi menetapkan harga jual terbatas yang membuat perusahaan menikmati laba supernormal di bawah tingkat maksimum. Faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi skala besar dalam dunia nyata. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri mobil, semen, kertas, pupuk, dan peralatan mesin umumnya berstruktur oligopoli. Teknologi padat modal, kapital intensif yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi. Biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output diproduksi dalam skala sangat besar. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Berbeda dengan 3 struktur pasar lainnya, persaingan sempurna, monopoli, dan persaingan monopolistik, struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Karena itu, dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Hubungan antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Ada 2 macam bentuk hubungan antara perusahaan-perusahaan yang terdapat di dalam pasar oligopoli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, oligopoli dengan kesepakatan. Kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi. Kesepakatan ini kadang disebut sebagai kolusi atau kartel, dengan tujuan menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Contoh adalah kesepakatan produksi dan harga pada OPEX. Bentuk persepakatan ini biasanya mengatur tentang banyaknya jumlah produksi yang boleh dihasilkan oleh masing-masing perusahaan berikut dengan harganya yang sama juga. Untuk yang kedua, oligopoli tanpa kesepakatan. Persaingan antar perusahaan dalam oligopoli biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Perbedaan harga dan jumlah produksi bila saling berhubungan positif timbal balik dilakukan dalam rangka ingin mendapatkan jumlah pembeli yang lebih banyak dari sebelumnya. Jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni.
Jenis ini merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik, misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral. Yang kedua, pasar oligopoli dengan pembedaan. Pasar ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan, misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Tentu saja, pasar oligopoli memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari pasar oligopoli adalah mendorong perkembangan teknologi dan inovasi. Struktur pasar ini yang paling memberikan dorongan terbesar dalam mengembangkan teknologi dan inovasi. Hal ini dikarenakan perusahaan mendapat untung yang lebih dari normal dan menekankan persaingan, di mana sangat membahayakan kedudukan perusahaan dalam industri. Yang kedua itu kekurangan dari pasar oligopoli adalah tidak adanya efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya akan tercapai apabila ongkos marginal sama dengan harga. Pada umumnya, keadaan ini tidak dicapai pada pasar oligopoli. Hambatan dalam persaingan oligopoli. Adapun hambatan-hambatan itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, skala ekonomis perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis. Karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada, sehingga sangat memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi dan relatif akan mampu menjual produksinya dengan harga yang relatif murah bila dibandingkan para pendatang baru. Yang kedua, ongkos produksi yang berbeda. Perusahaan bisa menurunkan biaya produksi dengan membuka kapasitas produksi baru daripada tetap menggunakan kapasitas yang lama, dan seterusnya. Sementara bagi perusahaan baru, hal itu dilakukan karena harus mengeluarkan segala macam biaya yang tidak disertai dengan produksi langsung, misalnya pendidikan karyawan agar menjadi terampil. Untuk yang ketiga, keistimewaan hasil produksi bagi perusahaan yang telah lama berdiri dan sama lamanya dengan produk yang dihasilkan menyebabkan produk tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat dan menciptakan konsumen yang loyal pada produknya.